Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih di edisi spesial ya, spesial rambut jagung ya. Mumpung ada pinjaman wig ya. Jadi Om Bro pakai saja buat video tip gitu ya. Ini wig ya, wig minjem dari teman kemarin ya. Rencana buat karnaval besok pada pembukaan puasa gitu ya. Ini ada wig ya, rambut jagung gitu. Kemarin ada yang bilang wah Om Bro lagi rebung kepala itu ya. Nah ini ya macam-macam lah istilahnya, itu santai saja, santai, damai dan sejahtera ya. Itu jangan lupa ya, sambil ngopi ya, jangan menyimak video dari Om Bro pakai rambut jagung pada ketawa, nanti tuh kopinya tumpah lah, itu nanti beda lagi ya ceritanya. Nah gini ya, Om Bro kembali akan menjawab request dari dari WA ya, yang kemarin tanya WA ke Om Bro. Silahkan ya, 085 774 244833 itu nomor WA dari Om Bro. Silahkan ya untuk menanyakan langsung di WA, tetapi jangan buat curhat ya, WA untuk bertanya dibuatkan video tip. Nah kita kembali ke kondang-kondang ya, kita kembali ke video tip ya, request dari sobat-sobat Jamtrok Mania ya, spesial rambut jagung dari Om Bro Lover untuk sobat-sobat semua. Nah untuk requestnya seperti ini, Om Bro, bagaimana cara mengatasi tenaga berkurang saat cucak hijau dilombakan? Nah artinya seperti ini, mungkin seperti ini ya, saat di lomba burung itu awalnya itu kacor, antrok, kejar-kejar, kejar-kejar itu toh. Terus di tengah sampai akhir penjurian dia loyo, nggak mau bunyi, kadang tidur, kadang biasanya kalau cucak hijau kalau kehabisan tenaga, kalau tidak plonga-plongo dia mojok ke mepet ke ruji sangkar ya, dia paling bunyi cuman sekali dua kali tanpa merespon. Nah sebenarnya apa penyebab dari cucak hijau yang kelelahan atau trouble saat lomba, khususnya trouble di pertengahan sampai ke penghabisan atau di akhir penjurian? Itu faktornya seperti ini. Yang satu faktor lelah, itu pasti. Kalau lelah dipacu model apa ya tetap dia tetap akan loyo. Terus yang kedua, porsi penempatan yang tidak ideal pada cucak hijau gitu ya. Nanti kita bahas semua yang sudah Om Bro sampaikan ini, kita ulas satu persatu nanti ya. Masih di spesial rambut jagung, tetap santai ya, boleh tertawa tapi jangan lupa kopinya diminum, jangan sampai tumpah ya. Asik-asik ketawa kopinya tumpah ya, nanti jadi bikin lagi gitu ya. Nah ini terus faktor yang ketiga yaitu faktor persiapan burung yang kita kondisikan itu masih kurang maksimal, itu yang ketiga. Dan untuk yang keempat, sedang mengalami trouble, misalkan paruh memutih, ragil rebung kepala seperti rambutnya Om Bro ini ya, rebung kepala, nyulam dan lain-lain. Nah dari beberapa penyebab ya, penyebab itu. Terus untuk penyebab yang kelima biasanya trauma dengan suasana itu. Nah dari beberapa penyebab ini mari kita bahas satu persatu supaya burung yang tadinya loyo di pertengahan sampai di akhir penjurian itu tetap ngotot, senantiasa ngotot seperti apa yang Anda inginkan atau Anda harapkan. Seperti cucak hijau yang dikasih pisang bacem itu tuh full power, ngentrok, bongkar isian itu. Nah kita bahas untuk satu demi satu ya, uraian penyebab dari faktor kelelahan cucak hijau ini. Nah untuk yang pertama yaitu kita akan mengulas tentang cucak hijau itu lelah
Apa artinya lelah? Lelah artinya burung rutin dilombakan atau over lomba tanpa diberi jeda. Biasanya over lelah ini akan membuat cucak hijau itu enggan untuk bertarung, ya, bertarung. Dan over lelah ini juga menyebabkan drop atau down dengan burung lain. Misalkan burung kita masih usia remaja, dia akan kalah sama yang usia tua. Terus usia cucak hijau kita itu terlalu tua, dia enggan untuk melawan cucak hijau yang masih muda. Itu faktor lelah dan faktor-faktor lainnya. Terus apa yang bisa kita lakukan supaya lelahnya itu bisa kita kondisikan dengan bagus? Untuk lelah itu bisa kita atasi dengan cara yaitu penyendirian cucak hijau, ya. Terus yang kedua itu kita netralkan, kita sembuhkan lagi lelahnya dengan cara sering-sering diembun-embun pagi itu, ya, diembunkan. Tapi jangan dihujan-hujankan, ya, diembunkan itu, ya. Itu. Terus untuk selanjutnya yaitu faktor penempatan yang tidak sesuai. Artinya seperti ini. Saat Anda melombakan cucak hijau, cobalah selalu berpindah-pindah nomor gantangan. Misalkan di tengah tarungnya tidak maksimal, cobalah pindah ke gantangan sebelah atau gantangan yang agak ke pinggir. Itu sebagai kunci, ya, sering dipindah-pindah. Itu untuk yang kedua. Terus untuk yang selanjutnya yaitu persiapan yang kurang matang atau masa kita memberikan yang namanya setting jauh-jauh hari itu tidak maksimal. Artinya seperti ini, kita benar-benar tidak mempersiapkan cucak hijau itu untuk lomba. Kita pede saja, artinya itu kita mantap dengan settingan lama tanpa disiapkan, pasti cucak hijau itu kerja. Itu tidak bisa, cucak hijau itu tidak bisa diakali, ya, tidak bisa. Ya, dia harus dipersiapkan dengan agak gatal nih wignya ini. Nggak apa-apa lah, sampai video berakhir nggak apa-apa, tahan gatal itu, ya, karena wignya si Mamat ini, ya, jarang dicuci nih, jangan dikasih sampo nih kalau gatal wignya. Nah, kita kembali ke video tip, ya. Jauh-jauh hari, persiapan jauh-jauh hari itu tujuannya untuk memberikan stamina yang lebih pada cucak hijau dan mempersiapkan cucak hijau itu supaya tarung lebih maksimal. Jadi yang paling bagus itu bisa kita kondisikan di mulai H-6 itu sudah kita berikan settingan-settingan, ya, atau rawatan spesial pada cucak hijau yang akan dilombakan. Itu untuk solusinya. Terus untuk yang selanjutnya yaitu tadi, ya, efek takut, ya, efek takut pada drop atau takut atau drop dengan di lokasi lomba. Artinya seperti ini, terkadang cucak hijau itu melihat sesuatu yang dia merasa asing, dia merasa takut. Karena takut, cucak hijau itu akan merasa ketakutan, tetapi takutnya itu bukan karena lawan, biasanya disebabkan oleh sesuatu, ya, entah dia takut melihat buku yang dibawa juri itu, tepok itu. Terus ada takut dengan wanita berbaju merah, ya, baju ganti aja, ya, baju biru itu lewat, dia takut, ya. Terus dia melihat topi, lihat payung, dia merasa takut. Nah, ketakutan itu akan membuat cucak hijau dengan sesaat atau dengan spontan akan membuang emosi dan birahinya menjadi takut, gitu, ya. Itu biasanya faktor itu terjadi yang dimana akan terjadi secara spontan dan kita tidak akan menyadarinya, karena kejadian itu pasti akan ada saat digantangkan, ya, dan itu terjadi pada spontan. Jadi kita harus benar-benar membiasakan cucak hijau kita itu terbiasa dengan barang-barang aneh, ya. Misalkan dia takut dengan warna biru, ya, kasih aja kerodongnya warna biru. Pertama mungkin dia akan takut, tapi lama-lama dia akan terbiasa. Oh, si biru itu memang adem, gitu. Dia dengan topi, ya, biasakan aja kita pakai topi, gitu, ya. Topi yang loreng-loreng itu biar serem. Kalau lihat topi loreng-loreng serem, dia tenang, berarti aman, gitu, ya. Itu. Jadi kita harus membiasakan cucak hijau itu terbiasa dengan benda-benda yang dimana benda itu akan membuat drop atau trauma pada cucak hijau itu sendiri, itu, ya. Nah, jadi pada kesimpulan, saat kita ingin
membuat cucak hijau kita tahan lama, atau artinya itu tidak munting ya, tidak oncling atau tidak patah di pertengahan sampai akhir, artinya itu tetap kerja ya. Kita harus mempersiapkan dan kita memahami apa yang dibutuhkan cucak hijau dan kita harus menuruti ya, seperti yang sudah Om Bro sampaikan di depan itu tadi. Dengan kita memahami apa yang si burung itu ingin dia utarakan kepada kita ya, misal burung itu bisa bicara, mungkin dia akan bertanya pada pemiliknya, Om jangan taruh di sini Om, atau Bos jangan taruh di sini Bos, saya takut Bos di sini, pinggir aja lah. Di situ kita bisa merolling ya, saat lomba itu bisa kita pilih nomor-nomor, di mana nomor yang tidak membuat cucak hijau nyaman bisa kita pindah ya. Misalkan di tengah kurang nyaman, cobalah pakai kandangan pinggir. Begitupun sebaliknya, di pinggir dia tidak nyaman, cobalah kasih di tengah. Tapi kalau di tengah tidak nyaman, di pinggir tidak nyaman, ya taruh di mana? Taruh nomor 1 ya, biar nggak aman sekalian. Gitu ya, tapi tetap aman ya, karena cucak hijau yang sudah kita persiapkan untuk lomba itu biasanya memang sudah mempunyai jiwa-jiwa atau mental-mental yang bagus ya, karena kita kan juga sudah memilih cucak hijau yang bagus dan tidak, dan cucak hijau yang prospek untuk lomba dan tidak, kita juga sudah memilihnya ya. Jadi dengan kita mensikapi dan kita memahami kekurangan dari cucak hijau kita atau keperluan yang harus kita butuhi pada cucak hijau kita, insya Allah nantinya cucak hijau itu juga akan kerja maksimal ya. Maksimal dalam arti dia kerja full 10 menit selama atau saat burung dilombakan. Nah hanya itu ya pada video singkat ini di edisi spesial rambut jagung ini ya, terhubung kepala ini. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.